Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Selamat malam Bapak Ibu, anak-anak, keluarga yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita sedang berada di dalam masa bulan bina keluarga dan kita akan mendengarkan beberapa bagian dari firman Tuhan yang akan kita baca sama-sama dari Injil Lukas pasal 6 ayat 17 dan 18. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih di malam hari ini beserta dengan keluarga semua menyiapkan hati dan konsentrasi untuk membaca bagian firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus pimpin dari awal sampai selesainya, biarlah terjadi menurut kehendak Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu, anak-anak dan keluarga yang diberkati Tuhan, mari kita baca di dalam firman Tuhan, Lukas 6 ayat 17 dan ayatnya yang ke-18. Dengan judul, Yesus mengajar dan menyembuhkan orang banyak. Ayat 17. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari seluruh Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Ayat 18, mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Bapak Ibu, anak-anak, keluarga yang diberkati Tuhan, sebelum kita renungkan bagian firman Tuhan ini, kita ingat bagian firman Tuhan yang lalu atau sebelumnya, yaitu Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Telah terjadi pertentangan antara orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang menentang Yesus menyembuhkan orang di hari Sabat. Ada seseorang yang tangannya sempat mengalami sakit dan tidak bisa digerakkan, dan Tuhan Yesus menyembuhkan pada hari Sabat, dan itu menjadi pertentangan. Mereka marah dan mereka mengatakan bahwa tidak boleh menyembuhkan orang pada hari Sabat. Padahal pada masa itu, di hari Sabat itu, ada banyak orang yang sakit. Ada banyak orang yang dirasuki oleh roh-roh jahat. Sehingga Tuhan Yesus harus menolong mereka. Karena memang kehadiran Tuhan Yesus ke bumi ini untuk menolong orang yang lemah, orang yang sakit, orang-orang yang kerasukan, tetapi mendapatkan pertentangan. Oleh karena itu, setelah Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada orang yang sakit tangannya itu pada Lukas 6 ayat 6 sampai pada ayatnya yang ke-11. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat marah dan mereka mengusir Yesus keluar. Nah, dari situlah Yesus pergi bersama murid-murid. Mereka pergi ke daerah yang datar di luar antara daerah Yudea dan Yerusalem. Orang-orang itu datang, ada dari pinggiran pantai Tirus dan Sidon yang datang. Mereka datang tetap untuk mendapatkan pelayanan firman Tuhan dan menerima kesembuhan dari Tuhan Yesus. Ada yang dirasuk, ada yang sakit penyakit cukup lama. Ada dua hal yang perlu kita belajar dari bagian firman Tuhan. Di ayat 17 berkata begini, lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya. Mereka datang dan berkumpul. Berkumpul di sini itu adalah untuk mendengarkan firman Tuhan. Ada banyak orang sekarang ini sudah tidak mau lagi berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkumpul dan mendengarkan firman Tuhan supaya Tuhan Yesus bisa mengenal apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi
harapan kita bisa sampaikan di dalam perkumpulan. Nah, keluarga yang diberkati Tuhan, malam hari ini keluarga Bapak Ibu anak-anak sedang berkumpul di hadapan Tuhan dalam ibadah ini. Tuhan akan mendengar pergumulan keluarga, apa yang keluarga rindukan, apa yang keluarga gumuli. Silahkan sampaikan. Firman Tuhan ini menjadi kekuatan untuk keluarga dan saya. Biarlah semua Tuhan bisa menolong. Yang kedua, di ayat yang ke-18, mereka datang untuk mendengarkan Dia. Ada banyak orang yang berkumpul tapi tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Ada banyak orang beribadah kepada Tuhan itu sekedar berkumpul saja, tetapi mereka di dalam peribadatan itu mereka tidak konsentrasi akan firman Tuhan. Mereka tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Ada yang sibuk berbicara sendiri satu dengan yang lain, ada yang sibuk main HP, ada yang sibuk dengan hal-hal yang tidak membuat dia konsentrasi pada firman Tuhan. Kita belajar dari orang-orang ini, mereka mendengarkan firman Tuhan dan mereka dijamah oleh Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang dirasuki oleh roh-roh jahat disembuhkan. Jadi ada dua hal yang kita bisa pelajari yang menjadi refleksi untuk kita, bahwa kita jangan lupa untuk selalu berkumpul dalam ibadah-ibadah yang diselenggarakan oleh persekutuan jemaat. Kalau kita sudah hadir dalam ibadah-ibadah, kita selalu memperhatikan firman Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan dengan seksama, dan seterusnya kita bisa melakukan. Maka Tuhan Yesus yang punya semuanya akan menolong kita. Kita yang sakit, kita yang bermasalah, kita yang bergumul masalah, makan, minum, dan lain-lain, Tuhan akan menolong kita. Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. 3. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah hamba-Mu sampaikan kepada jemaat-Mu, kepada keluarga-keluarga semua yang pada malam hari ini sedang beribadah kepada Tuhan Yesus pada masa bulan bina keluarga ini. Tuhan memberkati firman-Mu, Tuhan urapi keluarga dan urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini senantiasa dipimpin oleh Roh Tuhan untuk dilakukan tiap-tiap hari dalam kehidupan berjemaat. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, keluarga yang diberkati Tuhan, kita sudah sampai di penghujung dari refleksi firman Tuhan kita di malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Shalom. Tuhan memberkati.